Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMU dan kita juga masih membahas mengenai Muhammadiyah setelah Muktamar ke-48. Nah, Pak Prof, setelah pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah, tentunya dari Muhammadiyah sendiri ada agenda atau musyawarah yang dilakukan setelah Muktamar. Itu bisa dijelaskan kepada para pemirsa, silakan Pak Prof. Ya, saya kira sudah selesai Muktamar pimpinan pusat Muhammadiyah, itu akan dilanjutkan dengan Muktamar wilayah atau disebut dengan musyawarah wilayah Muhammadiyah Muswil. Setelah itu musyawarah daerah pimpinan pusat Muhammadiyah. Setelah itu musyawarah pimpinan cabang Muhammadiyah dan musyawarah ranting. Jaraknya adalah 3 bulan maksimal. Kalau PP Muhammadiyah November, maka wilayah diharapkan akhir Februari sudah selesai. Seluruh wilayah. Seluruh se-Indonesia ya Pak Prof? 34 wilayah. Setelah itu pimpinan daerah juga dikasih 3 bulan. Maret, April, Mei itu sudah harus beres. Setelah pimpinan daerah, pimpinan cabang juga dikasih waktu Juni, Juli, Agustus. Setelah itu ranting juga diberi kartu September, Oktober, November. Jadi 1 tahun pas untuk proses pemilihan di tiap-tiap grade struktural Muhammadiyah. Karena itu ini akan terus mengelola dan apa yang dibicarakan di wilayah itu hampir sama dengan dibicarakan oleh Muhammadiyah. Mungkin yang tidak dibicarakan itu hanya kecuali isu-isu strategis ya. Tetapi kalau namanya pemilihan personalia, pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, juga program kerja mereka juga harus menyusun program kerja wilayah, tetapi berdasarkan kepada program PP Muhammadiyah, turunannya yang bisa dikerjakan oleh wilayah. Begitu juga daerah, cabang dan ranting. Dan mungkin juga yang dibicarakan laporan keputusan yang lalu, apakah itu diterima atau tidak oleh peserta musyawarah wilayah, dan juga mungkin nanti akan juga dibicarakan berkenaan dengan di samping program kerja pemilihan dan juga akan dibicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan daerah masing-masing. Mungkin ada prioritas apa di daerah masing-masing, dan kita juga memberikan satu kesempatan bagi wilayah daerah itu untuk bagaimana membangun Muhammadiyah itu yang berbasis kepada budaya yang setempat. Nah, Pak Prof, dari pelaksanaan Muktamar turunannya dari pimpinan pusat Muhammadiyah tadi, musyawarah wilayah hingga ranting tadi, apakah juga digaungkan begitu dari pimpinan pusat Muhammadiyah untuk dilaksanakan secara e-voting, Pak Prof? Di apa? Apakah juga digaungkan secara e-voting untuk pelaksanaan musyawarah wilayah? Ya itu terserah mereka. Memang ada wilayah yang meminta, ya kita layani. Kita layani yang bisa mengadakan sendiri hardware-nya, komputer dan yang komputer yang touch screen ya. Kita tinggal memberikan software-nya nanti. Ada sudah bentuk paket-paket software untuk itu. Tetapi kalau wilayah yang tidak siap, ya mereka masih menggunakan kertas ya, bikirtosin. Nah, tapi kalau yang wilayah-wilayah yang punya amal usaha yang bisa membantu pengadaan alat komunikasinya, ya kita akan layani. Kami sudah siap dengan tim khusus dari pimpinan pusat Muhammadiyah, terutama di Majelis Pustaka Informasi tentang baik personal maupun sistem. Baik, Pak Prof, kita sudah di penghujung acara. Barangkali Pak Prof bisa memberikan pesan kepada para pemirsa di rumah dan khususnya harapan dari setelah pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah ini. Silakan Pak Prof. Ya, yang pertama pemirsa semua, kita bersyukur pada Allah, selalu bersyukurlah atas semua anugerah yang diberikan kepada kita sekalian, terutama dalam berorganisasi.
Muhammadiyah ini banyak orang yang memuji karena memang ada kelebihan-kelebihan dari organisasi-organisasi lain. Walaupun organisasi lain juga punya kelebihan, tapi kita juga punya kelebihan yang luar biasa. Oleh karena itu banyak hal yang apresiasi dari pengamat asing terhadap Muhammadiyah ini. Yang kedua, ya seperti yang saya sebutkan tadi, kita harus mempersiapkan diri betul-betul setelah muktamar ini adalah kerja. Ya. Jadi ciri khas kita itu kerja adalah ibadah. Ya, waktu ada salah seorang jenderal yang bertanya kepada saya tentang kenapa Muhammad itu bisa damai, bisa tentrem, ya kata saya, semua kita ini bertujuan untuk ibadah. Ya. Kalau untuk ibadah itu kan tidak harus kita berebut. Siapapun yang terpilih itu sudah anugerah ataupun suatu takdir dari Allah yang dia harus kerja. Ya, kerjanya adalah kerja yang ikhlas, kerja yang tidak berbasis pada upah. Karena ini organisasi Islam. Man ahya, apakah nama ahya nasa jami'an. Barang siapa yang menghidupkannya sama dengan menghidupkan manusia seluruhnya. Wa man qatala, barang siapa yang membunuh, maka sama dengan membunuh manusia seterusnya. Jadi kita mengabdi di Muhammadiyah itu adalah untuk mengabdi kepada Tuhan, berbuat baik, beramal soleh, melakukan segala apapun tenaga kita untuk melayani umat sehingga mereka itu merasa tertolong, dan kita hanya berharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. In azriya ila Allah. Jadi balasannya itu hanya dari Allah. Itu kan luar biasa ya. Oleh karena itu sekali lagi di Muhammadiyah itu tidak memiliki semacam tarif ya. Berapa ketua, berapa kita tidak ya, kita hanya menyediakan fasilitas transportasi saja kepada ibu bapak itu, tidak menggaji mereka secara itu. Oleh karena itu mungkin pantas kalau mereka tidak berebut dalam arti secara frontal gitu. Ya, inilah mungkin ciri Muhammadiyah. Kita bersyukur sekali lagi, marilah bersama-sama kita terus berjuang agar cita-cita Muhammadiyah, yaitu Islam berkemajuan, rakyat Indonesia adil, makmur, roh jinawi, dan kita bisa menyebarkan paham-paham kebaikan kepada siapapun di dunia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Pak Prof atas penjelasan dan pencerahannya kepada kita semua. Semoga kita juga sama-sama berharap dengan setelah pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah ini, khususnya bagi Muhammadiyah bisa terus memberikan kebermanfaatan untuk umat dan bangsa, juga sebagai pelopor dari Islam berkemajuan. Dan pemirsa juga terima kasih telah menyaksikan catatan akhir pekan TVMU. Tadi kita bersama Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI. Sekali lagi terima kasih Pak Prof, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.